Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari DPR melawan putusan Mahkamah Konstitusi tetapi kalah. DPR sudah mengatur persyaratan calon kepala daerah baik mengikuti dan umur calon pilkada, yaitu 1. Dalam pilkada untuk mengusung partai politik untuk mengusung calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 minimal 20% kadernya yang duduk di DPR. Pada umumnya tidak ada satu partai politik yang duduk di DPR. Beberapa partai politik bergabung untuk memenuhi 20% baru bisa mengusung calon kepala daerah baik sebagai gubernur, wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dengan calon wakil wali kota. Demikian syarat gubernur minimal berumur 30 tahun sejak pelantikan. Atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar partai politik yang tidak lolos ke Senayan bisa mengusung calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 agar lebih demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora dengan dua keputusan, yaitu pertama, putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 60 tahun 2024, semua partai politik dapat mengusung calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2, baik sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024, masalah umur untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur berumur 30 tahun sejak pendaftaran sebagai calon gubernur, sedangkan kepala daerah sebagai bupati dan wali kota berumur 25 tahun sejak pendaftaran sebagai calon bupati dan calon wali kota. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi berseberangan dengan ketentuan badan legislatif, lalu dalam satu hari merevisi aturan badan legislatif yang intinya yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya badan legislatif membangkang atau menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Diduga badan legislatif membantah putusan Mahkamah Konstitusi adanya petunjuk dari yang berkuasa atau dari Presiden Joko Widodo dari Istana Negara, lalu badan legislatif merasa tidak punya kekuatan melawan petunjuk Presiden Joko Widodo, terpaksa menerimanya, menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Ada dugaan badan legislatif tidak bisa menolak permintaan Presiden Joko Widodo. Pada umumnya anggota DPR sudah tersandra sama Presiden Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo sudah mengetahui borok semua anggota DPR tersangkut perbuatan korupsi. Bila menolak permintaan Presiden Joko Widodo, semua kasus korupsi yang dilakukannya akan membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkarnya, karena DPR ini sudah terkenal paling terkorupsi dari semua lembaga negara. Presiden Joko Widodo ada dua kepentingannya terganggu atas putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain yaitu pertama, Presiden Joko Widodo atas cawe-cawenya berhasil 8 partai politik mendukung Ridwan Kamil sebagai Gubernur DKI sampai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkucil. Tidak ada partai politik yang mau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Karena syarat mengusung Anies Baswedan jadi calon gubernur DKI Jakarta sebesar 20%, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya memiliki suara sekitar
15%, sehingga masih kurang suaranya 5%, perlu ditambah partai politik mendukungnya. Tetapi semua partai politik sudah mengusung calon gubernur Ridwan Kamil. Di samping Presiden Joko Widodo melampiaskan rasa sakit hatinya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tidak memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menggantikan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua, tadinya sesuai putusan Mahkamah Agung umur calon gubernur 30 tahun terhitung sejak dilantik, sehingga anak Presiden Joko Widodo bernama Gibran Rakabuming bernama Kaisang Pangarep memenuhi syarat sebagai calon gubernur, tetapi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024, di mana isi putusannya bahwa umur calon gubernur 30 tahun sejak didaftarkan atau terdaftar sebagai calon gubernur, berakibat Kaisang Pangarep tidak memenuhi syarat calon gubernur karena umurnya belum 30 tahun, hanya kurang beberapa bulan, di mana Kaisang Pangarep selaku anak kandung Presiden Joko Widodo. Setelah Badan Legislatif merevisi aturan pilkada tersebut, 1 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi, para demonstrasi berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi dengan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian juga para pendemo berhasil mendobrak pagar gedung DPR hingga berhasil masuk ke ruang halaman DPR. Mengingat banyaknya demonstrasi anggota DPR, sebagian tidak masuk ke ruang sidang. Dalam rangka pengesahan aturan pilkada, ternyata anggota DPR yang hadir dalam sidang tersebut kurang dari 50% lebih 1 orang karena kurang syarat menghadiri sidang pengesahan aturan pilkada tersebut, sehingga aturan pengesahan pilkada tersebut tidak jadi disahkan atau batal pengesahannya. Lalu DPR menyatakan lewat Dasko, anggota DPR menyatakan pemilihan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur, calon bupati, calon wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa semua partai politik boleh mengusung calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota dan calon wali kota dan calon wakil wali kota, dan masalah umur calon gubernur dan wakil gubernur berumur 30 tahun sejak terdaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan kepala daerah tingkat 2 berumur 25 tahun sejak terdaftar sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota. Berdasarkan hal tersebut, di atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tahun 2024 merupakan putusan lex spesialis derogat lex generalis, di mana putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lex spesialis karena khusus menangani perkara pemilihan umum dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 yang menyampingkan aturan umum yang diatur Badan Legislatif dan putusan Mahkamah Agung terkait masalah umur kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah berhasil memperbaiki namanya, baik dalam menuju rasa keadilan atas putusannya. Karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang merusak nama lembaga Mahkamah Konstitusi yang tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden menjadi memenuhi syarat calon wakil presiden, seperti masalah Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, padahal
syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun. Padahal Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, yang sangat merusak nama lembaga Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat. Yang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 sangat tidak adil sama saya menginjak-injak hukum yang berlaku, yang sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum. Harapan saya, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lex specialis derogat lex generali, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan semua aturan badan legislatif terkait pilkada dan putusan Mahkamah Agung masalah umum, menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar Komisi Pemilihan Umum terkait pemilihan kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 se-Indonesia. Sekian dan terima kasih.